Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Saudaraku yang terkasih, sampai detik ini masih banyak orang yang berpikir 1000 kali apabila mau bermurah hati kepada orang lain. Mereka perlu hitung-hitungan dulu atau mengira untungkah, rugikah. Saudara, mereka beranggapan bahwa bermurah hati kepada orang lain dengan membuat sesuatu dan mengorbankan sesuatu itu adalah kerugian besar dan tidak ada untungnya sama sekali. Firman Tuhan yang saya bacakan di awal, orang yang murah hati itu sama artinya berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Orang yang murah hati tidak pernah menganggap bahwa kebaikan yang dilakukannya merupakan sebuah paksaan atau kerugian baginya. Sebaliknya, dia melakukan kebaikan itu dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tidak ada kata sia-sia bagi orang yang bermurah hati atau berbuat baik kepada orang lain. Amsal 19 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi, orang yang berbuat baik kepada orang lain sesungguhnya sedang melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri, sebab Tuhan pasti membalas perbuatannya. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, satu hal penting harus diperhatikan ketika melakukan sebuah kebaikan kepada orang lain adalah motivasi hati kita. Jangan sampai ada tendensi atau motif yang terselubung yang kita sembunyikan, motif lain maksudnya. Kalau kita berbuat baik atau bermurah hati kepada orang lain dengan tujuan supaya kita ini mendapat pujian, maka upah kita pun hanya sebatas pujian tersebut. Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan adalah sebuah keharusan saudara, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena Dia telah terlebih dahulu melakukan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita semua dapat diselamatkan. Karena itu ingatlah, Galatia 6 ayat 9 firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena firman Allah menolong kami untuk mengerti hidup di dalam Tuhan, menjadi orang percaya. Maka kami sedang belajar juga untuk memiliki hati Tuhan Yesus yang sangat bermurah hati ketika berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan. Tuhan, hari ini ketika kami menabur kebajikan, kami tidak pernah akan rugi. Ketika kami menaburkan kebaikan, kemurahan kepada setiap orang yang lemah, maka Tuhan, biar hati kami Engkau bentuk menjadi murid-murid yang taat kepada Tuhan. Hari ini kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang juga mengajarkan kami untuk berbuat baik, karena itu bukan menjadi kewajiban semata-mata, tapi itu harus menjadi gaya hidup kami. Kami tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh bosan berbuat baik, karena kami tahu suatu hari kelak kami akan menuai ketika kami tidak menjadi lemah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dan membuka hati kami di hadapan Allah. Terima kasih karena Engkau memperbaiki kesalahan kami dengan firman Allah,
membimbing kami supaya hidup dalam kebenaran, dan lebih daripada itu, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.